Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan akhwatiddin asyhadakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wali murid Kutab Al-Fajr yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih golongkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Karena berapa banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Berapa banyak mereka yang sudah mendapatkan hidayah tapi kemudian melepas hidayah tersebut, kemudian murtad dari ajaran agamanya. Beberapa saat yang lalu saya berkunjung ke rumah salah seorang donatur. Ibu-ibu sudah sepuh, umurnya 80 tahunan. Ternyata ibu inilah satu-satunya dari anggota keluarganya yang masih istiqamah. Kakak-kakaknya, adik-adiknya sudah murtad dari ajaran agama Islam. Masalahnya bukan karena diiming-imingi dengan ratusan juta atau 1 miliar, enggak. Hanya masalah sembako. Karena hidup mereka menderita, hidup mereka miskin, kemudian diiming-imingi dengan sembako, akhirnya murtad. Nikmat yang kedua adalah nikmat di mana Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk mengurusin anak-anak kita, meskipun harus berlelah-lelah, ya, mengantarnya setiap hari, menjemputnya setiap hari, juga mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Insya Allah itu semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai jariah yang nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkannya, kita akan memanennya. Suatu saat salah seorang mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Dia sudah masuk ke dalam jannah tetapi dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kaget. Kenapa ya Allah saya mendapatkan kenikmatan yang begitu besar? Derajat saya dinaikkan, kenikmatan saya di jannah ini ditambah. Derajat saya dinaikkan ya Allah. Maka disampaikan kepada dia, istighfari walafika salih. Itu semua adalah karena istighfar, permohonan ampunan dari anak kamu yang saleh. Ikhwan fillah asyhadakumullah, Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta ala miskinin, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk keluarga kamu, maka a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah allati anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu, untuk istri kamu, untuk anak-anak kamu. Kita membanting tulang, memeras keringat, bekerja, kemudian hasilnya kita gunakan untuk menafkahi istri kita, menafkahi anak kita, membiayai anak kita sehingga anak-anak kita menjadi salih-salihah. Itu insya Allah nanti akan menjadi tabungan bagi kita nanti pada waktu di akhirat. Apalagi saat ini ikhwan akhwat fillah asyhadakumullah, bapak ibu sekalian, di masa-masa pandemi di mana anak-anak tidak sekolah. Kalau kita melihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mereka anaknya di sekolah umum, mereka sampai hari ini, sampai detik ini mereka belum masuk sekolah. Bersyukurlah kepada Allah, di Kutab ini masih tetap masuk, di pesantren masih tetap masuk. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana fitrah anak kita masih terjaga, di mana mereka selalu diingatkan untuk melaksanakan amal-amal saleh, di mana mereka diingatkan untuk menjauhi perbuatan kemaksiatan. Kalau hari ini mereka di luar, itu mereka sudah tidak ada yang mengontrol. Saya dapat kabar begitu miris hati ini mendengarnya. Di sebuah kelurahan, saya pastikan di sebuah kelurahan, salah seorang mutin berkata bahwa
satu kelurahan itu ada 26 anak SMP yang hamil di luar nikah. Saya tanya, mungkin satu kecamatan itu, sumbernya mengatakan enggak, kata Pak Mudin satu kelurahan. Itu bisa bayangkan di masa pandemi seperti ini. Dan itu dibenarkan oleh salah seorang dokter yang menjadi murid saya, dokter spesialis kandungan di sebuah rumah sakit Islam di Solo ini. Ia bercerita kepada saya, setiap kali kajian sepekan sekali, laporan Pak Ustadz ada satu orang anak yang dia itu belum menikah, hamil, masuk ke klinik saya. Pekan berikutnya satu anak lagi Pak Ustadz ini hamil di luar nikah. Bahkan kemarin dia cerita dalam satu pekan ada 4 orang anak remaja yang dia itu hamil di luar nikah. Salah satunya umur 14 tahun, ketika dicek kehamilannya ternyata otaknya cuma kecil sekali dan kebanyakan isinya air. Ya kan udah asyarakumullah. Ini kondisi di luar seperti ini. Mengerikan sekali. Pergaulan mereka begitu bebasnya. Mereka memanfaatkan HP dengan bebasnya. Kontrol dari orang tua juga terbatas karena mereka harus kerja. Tidak mungkin mereka setiap hari harus mengontrol anak-anaknya. Diserahkan kepada sekolahan, padahal sekolah cuma lewat daring saja. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini anak-anak Bapak Ibu sekalian masih bisa belajar di kota meskipun tidak bisa maksimal, tetapi bersyukur kepada Allah. Mereka masih bisa belajar Al-Quran, masih bisa belajar adab, masih bisa belajar akhlak, masih bisa belajar akidah. Sehingga itu semua bekal bagi mereka untuk menghadapi masa-masa yang semakin sulit yang kita hadapi sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendidik anak-anak kita, karena apapun yang kita kerjakan hari ini itu semuanya insya Allah akan kita nikmatin di saat nanti kita sudah sepuh, di saat nanti kita sudah tidak mampu apa-apa. Anak-anak soleh-solehat itulah yang akan mengurus kita. Dan terutama nanti ketika kita di alam barzah, ketika di hari kiamat, ketika kita nanti menghadapi dahsyatnya di padang mahsyar, begitu juga kalau na'udzubillah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dimasukkan ke dalam neraka, maka anak inilah yang akan membebaskan dari neraka. Dan kalau di antara kita ada yang dimasukkan ke dalam jannah, dan anak-anak inilah nanti yang akan menaikkan derajat kita di jannah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا.